adalah Amirul Mukminin. Tapi orang-orang biasa manggil saya Amir Khan. Saya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena saya itu mirip dengan Shahrukh Khan, jadi Amir Khan. Amir mirip Shahrukh Khan. Iya Pak. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang hukum administrasi negara. Sebelum saya menjelaskan apa itu hukum administrasi negara, ada baiknya kita mengetahui bahwa hukum administrasi negara itu terdiri dari dua frasa, yang mana terdiri dari frasa hukum dan administrasi negara. Dan kita perlu mengetahui pengertian dari hukum dan administrasi negara, kemudian disinergikan menjadi satu pengertian utuh yang disebut dengan hukum administrasi negara. Hukum dalam arti sempit adalah sekelompok peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara untuk mengatur warga negaranya agar tercipta tertib sosial. Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum dalam arti luas. Hukum dalam arti luas adalah segenap aturan, baik tertulis maupun tidak, baik dibuat oleh negara maupun bukan, tingkah laku, simbol-simbol, dan segala bentuk yang pada akhirnya bertujuan menciptakan tertib sosial di masyarakat. Baik, setelah kita mengetahui pengertian hukum, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian administrasi negara. Menurut Leonard D. White, administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. Dari pengertian tersebut, akhirnya administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi. Yang pertama, administrasi negara sebagai organisasi. Yang kedua, administrasi negara yang secara khusus mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik. Artinya, tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara rigid rights atau hukum yang memaksa. Jadi hukum itu sifatnya memaksa, kan? Tidak seperti cinta, karena cinta tidak bisa dipaksa. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari hukum dan administrasi negara, kita tinggal mensinergikan keduanya agar menjadi suatu pengertian yang utuh. Menurut Prajudi Atmosudirjo, HAN atau hukum administrasi negara adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa administrasi. Baik, dari pengertian tentang hukum administrasi negara, maka melahirkan ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama adalah adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. Jadi di sini adanya hubungan istimewa antara negara dan warga negara. Negara sama warga negara saja punya hubungan istimewa, kenapa kita tidak? No, tidak. Yang kedua adalah adanya sekumpulan norma yang mengatur kewenangan pejabat atau lembaga negara. Jadi di sini sekumpulan norma, ya, sudah jelas sekumpulan norma, bukan sekumpulan kenangan yang mengingatkan kita pada masa lalu. Oke, selanjutnya pengertian ciri-ciri terakhir dari hukum administrasi negara adalah adanya pejabat-pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa tersebut. Jadi ada pejabat negara sebagai pelaksana dari perjanjian istimewa. Ada perjanjian istimewa, tadi hubungan istimewa, sekarang perjanjian istimewa. Itu adalah ciri-ciri bukan perjanjian istimewa adalah seorang kekasih. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan saya. Dia itu orangnya cantik, imut, manis, dan baik lagi. Dia bernama Arnisa Dwiyani. Kita lihat penjelasan dari Arnisa Dwiyani. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup administrasi. Apa sih yang dinamakan ruang lingkup administrasi? Ruang lingkup administrasi sesungguhnya sangat luas cakupannya, seperti yang diungkapkan oleh Prajudi Atmosudirjo yang mengatakan bahwa ruang lingkup administrasi negara yaitu ada 5. Yang pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip
prinsip umum administrasi negara. Yang kedua, yaitu hukum tentang organisasi administrasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas administrasi negara yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum administrasi sarana-sarana administrasi negara, terutama kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, yaitu hukum administrasi pemerintahan dan wilayah yang meliputi menjadi 4. Yang pertama, hukum administrasi keuangan. Yang kedua, hukum administrasi kepegawaian. Yang ketiga, yaitu hukum administrasi materi. Yang keempat, hukum administrasi perusahaan negara. Administrasi negara berdasarkan teori tersebut yaitu sisa setelah dikurangi oleh hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material. Jadi, kalau tidak ada hukum-hukum yang tidak ada di antara hukum tata negara, hukum pidana material, dan hukum perdata material, yaitu ada di hukum administrasi negara. Adapun cakupan hukum administrasi negara yaitu meliputi yang pertama hukum pemerintahan, yang kedua hukum peradilan meliputi yang pertama hukum acara pidana, yang kedua hukum acara perdata, dan yang ketiga peradilan administrasi negara. Sekarang yang ketiga hukum kepolisian, yang keempat hukum proses perundang-undangan. Baik, rekan saya selanjutnya yaitu bernama Rofiatul Munawwar. Dia itu adalah wanita yang tangguh, keras, tapi hatinya lembut. Orangnya cantik, imut. Kenapa dia berwatak keras dan tangguh? Karena dia itu sejak kecilnya hidup di gunung. Kebayang nggak? Di gunung. Yang tiap hari ngangkut kayu, yaitu. Makanya dia jadi keras. Oke, kita lanjutkan saja penjelasan dari dia. Oke. Baik, saya akan menjelaskan sumber hukum. Sumber hukum itu merupakan segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan dan tempat kita dapat menemukan aturan tersebut. Sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu formil dan material. Formil lebih menekankan pada bentuk aturan hukum, sedangkan material lebih menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi isi ketentuan hukum tersebut. Sumber hukum formil tersebut dapat berbentuk, yaitu ada 5. 1. Perundangan tertulis. 2. Jurisprudensi. 3. Kebiasaan atau konvensi. 4. Traktat. 5. Doktrin. Jurisprudensi merupakan putusan hakim-hakim yang pada dasarnya sebagai pertimbangan hukum untuk membuat suatu perkara yang sama. Traktat yakni perjanjian antara dua negara atau lebih mengenai suatu hal. Doktrin yakni pendapat para ahli sebagai pertimbangan dalam putusan hakim. Perundangan tertulis merupakan sumber utama bagi ketentuan dalam hukum administrasi negara. Contohnya undang-undang, kebiasaan atau konvensi. Sebenarnya tidak ada hukum yang mendasari kebiasaan sebagai sesuatu hukum karena sering dilakukan oleh berbagai pihak. Kebiasaan tersebut dianggap sebagai suatu hukum. Contoh. Ya, selanjutnya ini rekan teman sekelas saya. Orangnya itu sakti. Kenapa kok saya katakan sakti? Ya, karena saya kemana-mana, saya ke kamar mandi ketemu dia, saya ke koperasi ketemu dia, ke kelas ketemu dia. Dilala, ternyata dia itu kembar 3. Aduh, tak kira dia itu benar-benar sakti. Oke, lanjut. Dia itu adalah rekan saya yang cantik, imut, dan pintar. Nama wanita ciri-cirinya yang saya sebutkan tadi adalah Sa'diyah Nur Laili. Langsung saja kita lihat penampilan
dia. Saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum administrasi negara. Fungsi hukum administrasi negara itu ada 3. Yang pertama, fungsi normatif. Yang kedua, fungsi instrumental. Dan yang ketiga, fungsi jaminan. Fungsi normatif itu menunjukkan bahwa hukum administrasi negara berusaha mengatur norma-norma dasar kelembagaan pemerintah ataupun instrumen pemerintah yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsinya di roda pemerintahan. Yang kedua, fungsi instrumental yang lebih menitikberatkan pada pengaturan kewenangan dari lembaga pemerintah itu, baik yang bersifat instrumental aktif ataupun instrumental pasif. Yang dinamakan dengan instrumental pasif ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemerintah itu sendiri. Sedangkan instrumental pasif adalah mengatur sisi kebijakan yang diberikan oleh lembaga pemerintah itu. Yang ketiga adalah fungsi penjaminan, di mana hukum administrasi negara itu berusaha menjamin terselenggaranya pemerintah yang benar-benar berdasarkan demokrasi dengan terselenggaranya pengawasan. Jadi, pemerintahan itu benar-benar terlaksana dengan tanggung jawabnya pemerintah tersebut gitu. Selain itu, hukum administrasi negara juga memberikan fungsi jaminan kepada masyarakat melalui perlindungan hukum ataupun ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mengalami kerugian atas segenap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada keliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been Hukum through. That I'll be administrasi standing materi. right here talking to Hukum you administrasi about negara another path. I know berusaha we love to mengatur hit the road and norma-norma laugh, but something told me that it wouldn't last. Tiga. Had to switch up. Contoh dari Look at things doktrin different, misalnya. see the bigger picture. Apa? Ya. Contohnya, misal Now I see you in a better place. You in a better place.